percakapan literasi melalui AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mendengar juga bahwa yang diujikan pada AKM itu adalah teks fiksi, ya, atau teks sastra. Nah, AKM ini disusun merujuk kepada PISA atau Program for International Student Assessment. Jadi meneliti bagaimana kemampuan siswa memahami bacaan fiksi ternyata menjadi satu kompetensi dasar yang sifatnya diakui secara global. Artinya bukan hanya teks fiksi ini merupakan teks yang penting di era ini, begitu ya, tetapi teks fiksi ini bisa menjadi gerbang masuk untuk siswa menyemari membaca, ya, dan kemudian teks fiksi ini juga membentuk kebiasaan memperkaya kesehatan, begitu ya. Jadi benar sekali dia menulis dengan membaca siswa kebiasaan yang rendah dibiasakan tidak kita terus perlu mengapresiasi ibu ya. Jadi memang ini masuk tapi itu yang tidak kita harapkan, harus berlanjut pada program untuk memberikan kecakapan melalui kegiatan ini menjadi semacam sinyal, ya. Kesenangan membaca itu tapi harapannya ini bisa masuk. Nah, nanti ada mahasiswa nanti kita harapkan bisa mengawal kegiatan yang betul-betul bermakna, tidak sekadar kegiatan seperti ini, ya. Apa saja itu nanti kita akan bahas. Ini banyak sekali yang sudah memberikan jawabannya, Bapak Ibu akan tanggapannya. Saya tidak akan katakan semuanya. Mengganggu waktu pertemuan pembelajaran bila bacaannya tidak berhubungan dengan pelajaran saat itu. Ya, memang idealnya terbatas. Ya, perlu dikembangkan. Mahasiswa juga bisa masuk sekolah untuk bisa kaya koleksi bacaan. Seringkali Bapak Ibu terutama di menit siswa ditugaskan membuat sinopsis dengan tujuan untuk memastikan apakah siswa benar-benar membaca. Nah, Bapak Ibu setuju atau tidak hal ini? Silakan dituliskan Bapak Ibu. Ya. Apakah Bapak Ibu setuju? Ini ada yang setuju, ya, Ibu Sutanti, Ibu Angelina, ya, banyak setuju, tidak ingat, ya. Sekali, ya, ini sudah banyak dilakukan oleh Ibu. Ini juga praktik yang baik. Sayangnya, Ibu tidak mengecek atau memeriksa ini hanya menjadi administratif seperti itu. Karena penulis perlu metode yang juga. Untuk sinopsis sebetulnya kemampuan berpikir. Tetapi kalau dilakukan tiap hari, gitu ya, nah ini tidak dilakukan. Apalagi kalau Bapak Ibu guru tidak memberikan balik kepada pembuatan sinopsis tersebut, tidak pernah memberikan apresiasi, dan mungkin tidak pernah diajari bagaimana caranya membuat sinopsis, gitu ya. Jadi hanya diperintahkan, ayo coba kalian sekarang
buat sinopsis, ada sinopsisnya kadang-kadang tidak dibaca. Jadi seringkali yang saya temukan siswa hanya mengkopas, menuliskan ulang paragraf dalam buku itu, gitu ya. Karena guru tidak memeriksa, jadi itu dikumpulkan sebagai sinopsis padahal ya. Jadi kegiatan seperti ini memang jadi seremoni saja, tidak ada proses berpikir yang dilatih, gitu ya. Nah, ada lagi yang seperti ini, Bapak Ibu. Ada sekolah yang sudah baik sekali, sudah mempublikasikan, memaparkan karya guru dan siswa. Ya. Tapi sayangnya banyak juga yang menganggap bahwa jumlah itu menjadi capaian yang penting sehingga itu dikejar. Ya. Siswa membuat buku itu baik, gitu ya. Akan lebih baik lagi apabila proses menulis ini juga dialami oleh semua siswa, tidak hanya segelintir atau sedikit saja siswa yang sudah berbakat atau hobi. Nah, ini juga merupakan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh adik-adik mahasiswa nanti, bagaimana menjadikan proses menulis sebuah pengalaman pembelajaran yang bisa meningkatkan kecepatan berpikir. Ya, jadi tidak penting gitu ya, sekolah ini sudah menerbitkan banyak judul, apabila judul itu ditulis oleh siswa yang itu lagi ya, kita membicarakan Bapak Ibu. Nah, latar pendidikan ya Bapak Ibu, latar pendidikan ini tadi saya sampaikan bahwa UN sudah diganti dengan asesmen nasional, dan yang diukur dalam asesmen nasional adalah ini Bapak Ibu. Jadi salah satu asesmen adalah asesmen kompetensi minimum yang mengukur kecakapan literasi dan numerasi. Ini berfokus pada pengembangan dua nalar. Mengapa literasi dan numerasi? Karena ini adalah general capability ya. Jadi seperti di lingkungan pendidikan kita ada tes potensi akademik seperti itu ya Bapak Ibu, yang mungkin ke luar negeri, kita juga kalau ke Amerika mengambil GRE seperti itu ya. Jadi ada general capability test gitu ya, untuk mengukur bagaimana kemampuan bernalar. Nah, asesmen kompetensi minimum adalah asesmen yang dirancang untuk mengukur kecakapan literasi dan numerasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, teks yang digunakan pada asesmen kompetensi minimum itu terdiri atas fiksi dan teks informasi. Menggunakan fitur, tabel, data, gambar, visual, dan sebagainya. Tujuannya untuk menguji bagaimana kemampuan siswa untuk mendapatkan akses informasi, ya, yang tersirat, kalau tadi yang tersurat, dan bagaimana mereka bisa menganalisis dan berefleksi informasi. Ini yang diatur melalui asesmen kompetensi minimum. Dan selain itu ada survei karakter yang menilai sikap yang biasa yang profil pelajar Pancasila. Dan kemudian ada survei lingkungan belajar, gitu ya, pengukuran terhadap bagaimana kualitas proses pembelajaran, bagaimana guru melakukan refleksi, bagaimana dari hasil refleksi itu guru bisa memperbaiki pelajar, bagaimana sekolah sudah menjamin keragaman, menumbuhkan apresiasi dan lingkungan yang terbuka atau inklusif terhadap keragaman peserta didik dan mereka, sehingga ini semua bisa diidentifikasi oleh sekolah sebagai data untuk merancang proses pembelajaran dan meningkatkan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa juga mengenali bagaimana profil sekolah yang akan diberikan oleh mahasiswa dengan pergi ke rapor pendidikan kemdikbud.go.id mencari tahu bagaimana profil kecakapan literasi numerasi, juga bagaimana karakter
sekolah yang didampingi oleh ada seperti itu ya. Ini untuk mengetahui ya setelah ini mendapatkan nilai, tidak ada salahnya apabila Bapak Ibu juga bersama-sama mahasiswa melakukan pemetaan agar nanti bisa mengenali masalah yang dihadapi oleh sekolah. Nah, terkait literasi, Bapak Ibu, ini masih prihatinkan sekali kondisinya. Jadi satu belum memenuhi potensi literasi dan memerlukan kompetensi khusus. Jadi ya, kecakapan literasi ada yang intervensi, sudah berkembang, ada yang sudah cakap, ada yang sudah mahir. Ternyata hasil pendidikan menunjukkan bahwa satu dari dua peserta didik belum memiliki kompetensi literasi dan membutuhkan intervensi. Kesenjangan antar daerah tinggi. Kesenjangan antar satuan pendidikan dalam satu daerah tinggi. Ada satuan pendidikan yang memiliki nilai AM yang baik sekali, tapi di kota dan kabupaten yang sama ada sekolah yang nilainya dan untuk di SD lebih dari 50% kalau tidak salah membutuhkan intervensi khusus. Terbukti dari banyak siswa di SD tersebut yang kecakapannya berada dalam kategori membutuhkan intervensi. Dan kemudian dari hasil analisis ditampakkan juga bahwa sekolah-sekolah yang memiliki karakter yang baik, kompetensi literasi dan numerasi peserta didik juga baik. Jadi tentunya bisa kita bagaimana tipe sekolah yang positif itu menumbuhkan apresiasi, menumbuhkan motivasi dan semangat belajar, sehingga tentunya kita bisa lihat bahwa performa peserta didik itu baik. Sebagaimana juga kalau lingkungan kampus ditumbuhkan secara positif, pasti akan berorientasi terhadap performa tidak hanya mahasiswa tetapi juga teman belajar di sana. Nah, ini bagaimana teman belajar memiliki peran yang penting bagi hasil belajar. Nah, dari semua program literasi yang dilakukan di sekolah Bapak Ibu, Kemdikbudristek saat ini sedang berorientasi kira-kira kegiatan literasi mana yang perlu menjadi fokus, terutama dalam situasi merdeka belajar ini. Nah, banyak isi literasi ya Bapak Ibu, tetapi yang coba dirujuk agar mengarahkan pada implementasi kegiatan literasi yang tepat adalah definisi literasi yang dikeluarkan oleh ILA atau International Literacy Association, bahwa literasi adalah kemampuan untuk mengenal, memahami, menafsirkan, menciptakan, interpretasi, berkomunikasi, menggunakan simbol auditori dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Jadi saya pikir ini juga sangat terkait dengan disiplin apapun yang diambil Bapak Ibu ya, apabila disiplin itu menggunakan informasi menuntut kita untuk bisa memahami informasi tersebut yang bersumber dari teks yang beragam, dan kita juga berpikir begitu ya, tidak hanya memahami tetapi juga menafsirkan, interpretasi, menciptakan komunikasi menggunakan simbol-simbol tersebut. Jadi di sini ada dua kata kunci nih Bapak Ibu dalam literasi, ada kecakapan berpikir melalui ya, simbol visual auditori ini adalah teks ya. Jadi ada keberadaan teks dan ada kecakapan berpikir melalui atau menggunakan teks. Nah, tentang apa saja ini konten dari teks tersebut ya Bapak Ibu ya, apakah itu sains, apakah ilmu sosial, humaniora gitu ya, kemudian agama, budaya, sejarah gitu ya, dan sebagainya. Oleh karena itu sekarang ada literasi sejarah, ada literasi sains, ada literasi finansial gitu ya. Itu adalah konten atau topik ini. Tetapi apapun konten
Tentunya apabila siswa dibiasakan untuk berpikir melalui teks konten tersebut, itu artinya siswa sudah terpapar pada kegiatan literasi yang tepat, gitu ya Bapak Ibu. Jadi semua kegiatan 15 menit tadi, kegiatan literasi itu akan bermakna kalau di sana ada teks ya, yang tidak ada teks cetak, dan kegiatan untuk melatih kecakapan berpikir siswa ketika menggunakan teks tersebut. Jadi seharusnya berlanjut sampai ke sana, dan ini yang perlu kita tumbuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Karena itu kita juga sedang menggalak literasi dalam pembelajaran. Tentunya di samping kegiatan pembiasaan yang tadi ya, ini mudah-mudahan mahasiswa Bapak Ibu juga dapat berkontribusi untuk bisa melatih kecakapan berpikir menggunakan teks yang menarik yang digemari oleh siswa-siswi di sekolah dampingannya. Ya. Itu konsepsi literasi mendasari kegiatan-kegiatan literasi yang nanti materinya akan dibekalkan kepada mahasiswa Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi dalam pembekalan ini mereka akan belajar juga tentang konsep literasi. Konsep literasi itu merentang dalam satu kontinu Bapak Ibu. Belajar membaca untuk memampukan siswa membaca untuk belajar. Jadi nanti ada materi-materi bagaimana belajar membaca di kelas awal, bagaimana strategi kegiatan membaca untuk kecakapan berpikir di SD dan di SMP ya. Kemudian ada bagaimana memperkenalkan berbagai jenis buku atau teks multimodal ya kepada siswa SD dan SMP, apa buku bacaan yang tepat, bagaimana variasi buku bacaan, kemudian bagaimana bisa mengakses buku bacaan secara gratis, itu nanti akan diberikan dalam pembekalan ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana juga membantu sekolah untuk membangun pojok baca kelas, untuk membangun lingkungan belajar yang kaya literasi yang menumbuhkan minat kepada membaca dan menulis tadi, itu juga akan diberikan dalam pembekalan. Jadi ini ya, jadi ini yang disosialisasikan kepada guru dalam kurikulum Merdeka adalah bahwa guru juga saat ini diharapkan untuk memetakan kemampuan literasi siswa. Tidak hanya guru bahasa. Jadi saat ini kalau Bapak Ibu mengingat, mungkin ada yang punya siswa misalnya di SD ya, guru biasanya dapat menginformasikan kepada Bapak Ibu. Maksud saya Bapak Ibu sebagai orang tua ya, Bapak Ibu DPR sebagai orang tua yang putra-putrinya masih di SD, mungkin diberikan informasi oleh Bapak Ibu guru di sekolah tentang kemampuan membacanya, gitu ya. Nah saat ini yang kita tumbuhkan tingkatan kompetensi guru untuk bisa mengidentifikasi bagaimana kemampuan membaca siswa di sekolah, sehingga Bapak Ibu guru nanti bisa merancang pembelajaran yang sesuai. Bagaimana misalnya memberikan materi pembelajaran kepada siswa yang berbeda kemampuan membaca tadi. Nah, sehingga pembelajaran terdiferensiasi ini juga salah satu yang kita kenalkan di ruang-ruang kelas. Jadi ada kegiatan-kegiatan dalam kelompok gitu ya, menurut kemampuan membaca, sehingga kelompok-kelompok siswa ini akan mendapatkan bimbingan yang tepat, mendapatkan materi dalam bentuk teks gitu ya, yang tepat dengan kemampuan membaca mereka, agar kemampuan literasi ini bisa meningkat secara signifikan. Nah nanti bukannya tidak mungkin mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu dimintai tolong sekolah untuk menjadi tutor gitu ya. Tutor misalnya dalam pembelajaran berkelompok, ada mahasiswa yang mungkin menolong satu orang siswa dalam kegiatan one-on-one, atau mendampingi kelompok kecil siswa, atau mendampingi kelompok-kelompok belajar di dalam kelas. Mungkin itu yang akan dibutuhkan guru ya, penguatan literasi dalam pembelajaran. Nah ini yang saya sebutkan tadi dengan pembelajaran terdiferensiasi, memberikan intervensi sesuai dengan kemampuan siswa dalam kegiatan belajar terbimbing. Mungkin ada mahasiswa yang juga dimintai
ditolong oleh guru untuk mencari sumber ajar yang relevan. Karena misalnya untuk satu topik yang sama, mungkin memerlukan beberapa bahan ajar dengan kompleksitas atau tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, mungkin ini satu area yang bisa dibantu oleh mahasiswa Bapak Ibu. Misalnya untuk siklus air, gitu ya, ada siswa yang belum dapat membaca dengan lancar, bisa diberikan misalnya bahan dari internet seperti ini, dan ada siswa yang sudah membaca dengan lancar, bisa diberikan materi yang lebih kompleks. Nanti kelompok-kelompok ini memaparkan hasil pembacaannya kepada satu sama lain, contoh ya. Tapi ini salah satu bentuk kontribusi juga, sehingga saat ini guru juga didorong untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencapai kompetensi pada fasenya. Jadi kalau ada siswa yang masih tertinggal dari teman-temannya, biarkan dia atau berikan dia kesempatan untuk mencapai kompetensi pada fasenya dulu, gitu ya. Jadi ini sama dengan Bapak Ibu dosen yang merancang CPL ya. Nah, Bapak Ibu guru di sekolah juga saat ini diberikan capaian pembelajaran, ya, capaian pembelajaran. Kemudian mereka menurunkan ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dalam kelas bisa jadi berbeda-beda karena kemampuan berbeda-beda. Nah, guru sangat membutuhkan bantuan dalam merancang intervensi. Nah, di sini adik-adik mahasiswa bisa. Nah, kemudian strategi membaca seperti ini nanti akan dibekalkan dalam kegiatan pembekalan kepada mahasiswa. Jadi, bagaimana sih memahami konsep dalam sebuah teks menggunakan pengatur grafis atau mind map atau menggunakan strategi TIP. Jadi akan apa yang tahu tentang sebuah teks, apa yang siswa ingin ketahui dan apa yang siswa ingin pelajari. Tentukan pengetahuan memasukkan pertanyaan terhadap materi untuk siswa untuk membantu mereka untuk lebih terlibat lagi dengan materi ajar, membantu mereka untuk memahami motivasi mengapa mereka mempelajari ini, mengapa penting bagi saya untuk mempelajari ini, menetapkan saat membaca ya Bapak Ibu mungkin kelas kuliah juga membaca siswa gitu ya untuk ketika membaca sebuah di kuliah gitu ya, jangan hanya membaca arah gitu ya, harus selama membaca harus menyimpan pertanyaan-pertanyaan dalam benak seperti itu ya, menuliskan dalam post-it, kemudian menempelkannya pada bagian-bagian halaman yang terasa sulit, mencatat kosakata, berusaha menebak atau memprediksi makna kosakata tertentu. Itu akan menumbuhkan engagement mahasiswa terhadap materi yang dibacanya. Nah, strategi membaca seperti ini yang saat ini juga diperkenalkan sejak SD, Bapak Ibu. Nah, ini akan diberikan dalam pembekalan dan mudah-mudahan nanti mahasiswa bisa SD dan SMP bisa mempraktikkan hal ini. Oke, ini saya skip saja. Kemudian dengan mata ya, jika kita masuk ke sekolah kita melihat ada poster, kemudian pohon-pohon yang diberikan informasi nama Latin, ada yang diberikan informasi tanaman apa yang dimiliki di sana dan apa khasiatnya, ada kantin sekolah yang memiliki informasi tentang kalori dan gizi, ada misalnya toilet di sekolah yang dilengkapi dengan informasi tentang bagaimana menjaga kebersihan, ada PKS yang
diberikan informasi bagaimana menjaga kesehatan gitu ya, tidur yang cukup, olahraga ringan saat belajar, itu semua adalah lingkungan kaya literasi, yaitu lingkungan yang memiliki bahan kaya teks sebanyak mungkin ya. Nah, nanti mahasiswa mungkin akan diminta untuk sekolah yang kaya literasi ini, dan tentunya bahwa sekolah memiliki lingkungan sosial anak, apresiasi dan apresiasi terhadap kegiatan belajar, khususnya kegiatan baca. Lingkungan akademik adalah lingkungan pembelajaran. Jadi ini tadi literasi tadi mencakup ini semua, hanya pada pembuatan pojok baca kelas, tapi semuanya memberikan motivasi, harus ada buku yang bermacam-macam sesuai minat, gitu ya. Kegiatan penumbuhan minat baca tidak boleh menghilangkan minat, tidak kita bisa mempromosikan kepada sekolah untuk tidak menjadikan seremoni membaca itu kegiatan yang membebani siswa. Salah satu siswa harus dibimbing cara berpikirnya. Buku di sana juga ada berapa kosakata untuk mapel-mapel untuk bisnis. Nah, ini sudah di SD. Sebagian sekolah mungkin yang nanti didampingi oleh mahasiswa mungkin sudah memiliki, tapi mungkin sebagian gitu ya. Saya melihat nih Bapak Ibu di video-video yang oleh adik mahasiswa, mereka rata-rata kan gitu ya, kiprah yang sudah dibuat, sebagiannya membantu sekolah untuk mengembangkan pojok literasi atau baca kelas seperti ini. Oke, ini adalah pengembangan sosial emosional, saya skip saja. Begitu juga tentang lingkungan akademik. Ini tadi sudah disebutkan pembelajaran yang berfokus pada kecepatan berpikir, Bapak Ibu. Ini contoh ya. Nanti silakan Bapak Ibu juga nanti bisa menuliskan apa kiprah mahasiswa yang sudah dibuat di kegiatan KN3 ya. Nah, ini dari mahasiswa yang terlibat di KN3, ada yang melakukan tutoring, ada yang berkiprah membantu sebagian siswa yang memiliki minat membaca dan menulis, dan kegiatan ekskul, ada yang mendampingi dalam pembelajaran, nah, terutama di pembelajaran mahasiswa ini sangat membantu. Nah, kemudian ada sebagian sekolah belum selesai pemetaannya Bapak Ibu, tapi kita juga belum tahu jumlahnya, tetapi sekolah yang nanti akan buku-buku hibah. Buku-buku ini cukup banyak yang diberikan di satu sekolah. Mungkin sekolah yang didampingi oleh mahasiswa Bapak Ibu mendapatkan buku-buku hibah ini ya. Jadi buku-buku itu berupa buku-buku teks atau buku-buku cerita ya, buku fiksi. Buku non-fiksi juga ada, tapi kebanyakan adalah buku fiksi yang sudah dikurasi, menarik ya, dan sudah dijenjangkan juga. Jadi sesuai untuk SD kelas rendah hingga SD kelas tinggi. Jadi yang menerima bantuan ini kebetulan baru SD dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi minta tolong seandainya adik mahasiswa kebetulan gitu ya, sekolahnya mendapatkan hibah buku ini, nanti juga adik-adiknya itu juga membantu sekolah supaya nanti bukunya tidak cepat habis gitu ya, karena saya juga mempunyai lembaga yang melakukan kurasi buku-buku ini. Kalau buku-buku ini tidak dikelola dengan baik, maka tidak akan bermakna Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana cara menata dan mengelola buku, nanti juga akan diberikan sebagai materi begitu ya, mendapatkan hibah buku-buku ini. Memang ada caranya. Kalau di SD biasanya buku yang level rendah itu diletakkan di bawah, sampulnya menghadap ke depan. Apabila buku ini, kalau untuk buku SD biasanya berkisar 12, 16, 20
24 hingga 36 halaman, tidak terlalu tebal ya. Tidak ada pengguna bukunya, tidak seperti buku teks kuliah. Nah, ini seharusnya sampulnya dihadap ke depan. Gitu ya. Kemudian diatur mana buku yang dipajang, mana buku yang disimpan. Kemudian teknik membacakan nyaring ini juga akan diajarkan. Apa yang dilakukan sebelum membacakan buku, apa yang dilakukan selama membacakan buku kepada siswa. Siswa membacakan buku itu akan diajarkan. Teknik yang mudah saja, gitu ya, dilakukan oleh semua mahasiswa, meskipun yang tidak berlatar tidak dari ilmu pendidikan, Bapak Ibu. Ini juga merupakan materi pembekalan. Tadi sudah saya sampaikan ya, kegiatan tutor membaca untuk SD dan SMP. Mungkin ini tapi saya juga pengalaman atau berbagi inspirasi tentang kegiatan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa dampingannya dalam kegiatan kampus semester 3 mahasiswanya kegiatan yang lebih bermakna dan efektif untuk meningkatkan kecakapan literasi. Silakan Mbak Alma, Mbak Alma untuk memoderasi sesi berbagi dan tanya jawab ini. Terima kasih.